siang. Di video kali ini, ulang. Serius. Perkenalkan, saya Antodaren Jebere dan saya Martini Rio. Di video kali ini kami akan membacakan hasil diskusi kerja kelompok kami tentang estimasi pendapatan daerah. Yang pertama, latar belakang. Estimasi pendapatan daerah merupakan salah satu hal yang penting dalam perencanaan keuangan daerah. Pendapatan daerah menjadi sumber penghasilan yang dilakukan untuk menunjang berbagai kegiatan dan pembangunan daerah tersebut. Estimasi pendapatan daerah harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti agar dapat memberikan gambaran yang akurat tentang potensi pendapatan yang dihasilkan oleh daerah. Yang berikut rumusan masalah. Untuk mengetahui bagaimana cara melakukan estimasi pendapatan daerah yang akurat dan efisien, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan estimasi pendapatan daerah. Yang berikut untuk mengetahui metode yang digunakan untuk pemikiran pendapatan di masa yang akan datang, dan bagaimana cara menyusun anggaran pendapatan daerah yang realitas berdasarkan estimasi yang dilakukan. Tujuannya untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang metode-metode yang digunakan dalam melakukan estimasi pendapatan daerah, serta pentingnya melakukan estimasi dengan tepat dan akurat untuk mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Bab 2 pembahasan. Estimasi pendapatan daerah secara akurat dan efisien. Yang pertama, menganalisis data historis pendapatan daerah. Yang kedua, menghitung faktor eksternal. Yang ketiga, menggunakan metode statistik. Yang keempat, melakukan analisis sensitivitas. B. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan estimasi pendapatan daerah. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, tingkat pengangguran. Yang ketiga, pendapatan per kapita. Yang keempat, kebijakan fiskal. Yang kelima, kondisi pasar. Beberapa metode yang digunakan untuk memperkirakan pendapatan di masa yang akan datang. Yang pertama, analisis tren historis. Yang kedua, analisis pembandingan. Yang ketiga, analisis ekonomi. Yang keempat, analisis perencanaan pembangunan. Yang kelima, konsultasi dengan pakar dan pemangku kepentingan. Yang keenam, analisis risiko. D. Pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sehubung dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi hak daerah, kewajiban daerah, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai daerah. Secara lebih rinci, dapat dijelaskan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi hal-hal berikut ini. 1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan distribusi daerah serta melakukan pinjaman. B. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. C. Penerimaan daerah adalah keseluruhan uang yang masuk ke dalam kas daerah. D. Pengeluaran daerah adalah uang yang dikelola dari kas daerah. E. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak yang lain dapat dinilai secara uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. F. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah atau kepentingan umum. Berikut peranan pelaporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, manajemen. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, keseimbangan antar generasi. Yang dimana membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan
untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan menentukan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Yang berikut, tujuan pelaporan keuangan daerah. Pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Dalam rangka menjaga stabilitas pendapatan daerah, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan estimasi yang akurat terhadap pendapatan yang akan diterima. Dengan melakukan estimasi pendapatan yang baik, pemerintah daerah dapat merencanakan pengeluaran yang tepat dan efisien, serta menghindari kekurangan dana yang tidak diinginkan. B. Saran. Berdasarkan estimasi pendapatan daerah yang dilakukan, penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya mengandalkan satu atau dua sumber pendapatan, tetapi melakukan diversifikasi sumber pendapatan sehingga lebih stabil dan beragam. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi ekonomi daerah, meningkatkan pajak dan retribusi, serta mengoptimalkan pendapatan sumber daya alam dan pariwisata. Juga diperlukan pengawasan dan pengelolaan keuangan yang baik agar pendapatan daerah dapat dilakukan dengan efisien dan tepat sasaran. Pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan secara rutin terhadap penggunaan dana agar terhindar dari potensi penyimpanan dan penyalahgunaan. Sekian dari hasil diskusi kerja kelompok kami. Selamat siang.